Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Kalian pasti sering banget dengar kata entropi disamakan dengan kekacauan kan? Kayak konsep-konsep rumit di film fiksi ilmiah gitu. Nah, hari ini kita bakal buang jauh-jauh mitos pop culture itu. Kita akan fokus melihat sisi praktisnya dan menemukan gimana para insinyur beneran memanfaatkan konsep entropi ini buat menghemat jutaan dolar. Cuma dengan mengukur ketidaksempurnaan yang tersembunyi di dalam mesin-mesin raksasa. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, ini dia 5 topik bahasan kita hari ini. Kita bakal mulai dari konsep ideal yang reversibel, meminimalkan kerja kompresor, efisiensi isentropik, keseimbangan entropi, dan terakhir kita hitung berapa sih biaya nyata dari entropi itu sendiri. Intinya, kita akan membedah pertarungan epik antara kesempurnaan teoritis melawan realitas. Bagian pertama, keadaan ideal yang reversibel. Kita mulai perjalanan ini dari mimpi terindah para insinyur, yaitu skenario paling sempurna untuk mesin beraliran tunak. Kalian pasti sadar, selalu ada jurang pemisah antara impian matematika kita dengan kenyataan di lapangan. Di atas kertas, kita pastinya pengen masukin energi sekecil-kecilnya, tapi dapat output yang segede-gedenya tanpa ada sepeser pun energi yang hilang karena gesekan. Sayangnya, realitas nggak seindah itu. Dunia nyata itu berantakan, dan prosesnya nggak bisa dikembalikan sempurna ke awal. Selalu ada energi yang terbuang percuma. Jadi gini konsep kuncinya. Volume spesifik sebuah fluida itu benar-benar menentukan seberapa besar kerja yang akan dihasilkan atau dihisap oleh sebuah mesin. Aturan mainnya logis banget. Pastikan volume tetap sekecil mungkin kalau kalian mau menghemat energi saat kompresi, dan sebaliknya, bikin volumenya sebesar mungkin buat dapat kerja maksimal saat ekspansi. Ini ngejelasin kenapa turbin uap yang pakai gas bisa menghasilkan tenaga jauh lebih besar dibandingkan pompa air biasa. Kalau kita bedah dari sisi matematikanya, buktinya kelihatan banget. Menjaga volume spesifik sekecil mungkin selama proses kompresi akan secara drastis meminimalkan tenaga yang harus kita keluarkan. Fakta ini ngebuktiin kenapa memompa benda cair itu secara energi jauh lebih murah meriah daripada menekan gas. Lanjut ke bagian 2, meminimalkan kerja kompresor. Mari kita lihat gimana teori tadi diterapkan jadi strategi praktis di industri. Mengingat volume spesifik itu sejalan dengan suhu, rahasia buat ngurangin beban kerja kompresor itu sebenarnya ada satu. Dinginkan gasnya barengan pas lagi ditekan. Kompresi isotermal alias suhu yang dijaga tetap konstan itu butuh energi paling sedikit. Sebaliknya, kalau kita nekat pakai proses adiabatik yang nggak ada perpindahan panas sama sekali, wah, itu bakal menyedot tenaga mesin dalam jumlah maksimum. Terus gimana dong kalau mesinnya nggak sanggup mendinginkan gas secepat itu? Insinyur kita punya trik jenius, namanya kompresi multitahap, pakai intercooler. Jadi daripada gas ditekan habis-habisan sekaligus, kita tekan setengah jalan dulu, keluarkan buat didinginkan, baru ditekan lagi di tahap kedua sampai tekanan akhir. Trik simpel ini secara harfiah menyelamatkan energi dalam jumlah masif loh. Masuk ke bagian 3, efisiensi isentropik. Karena kita udah tahu kesempurnaan 100% itu mustahil, gimana caranya kita ngasih rapor buat mesin-mesin kita ini? Kita pakai metrik yang sangat akurat ini. Efisiensi isentropik pada dasarnya adalah alat ukur buat melihat seberapa jauh penyimpangan mesin di dunia nyata dari versi idealnya. Lewat angka ini, kita bisa menilai secara pasti seberapa dekat turbin atau kompresor kalian bekerja layaknya mesin yang sempurna. Tapi perhatiin deh, ada trik matematika yang cerdik banget di sini. Rasionya sengaja dibalik khusus buat kompresor. Jadi kerja ideal dibagi kerja nyata. Kenapa gitu? Ya biar angka efisiensinya nggak pernah keliru tembus di atas 100%. Realitasnya, kompresor di dunia nyata kan pasti selalu butuh tenaga lebih besar dari versi idealnya. Sekarang bagian 4, keseimbangan entropi. Setelah tahu efisiensinya, yuk kita intip sistem pembukuannya buat melacak semua ketidaksempurnaan ini. Persamaan keseimbangan entropi ini ngasih tahu kita hal penting. Total perubahan entropi dalam suatu sistem itu sama dengan entropi yang masuk dan keluar, ditambah entropi yang terbangkitkan di dalam sistem itu sendiri. Nah, variabel S-gen ini nih yang jadi catatan dosa alias metrik ketidaksempurnaan proses mesin kita. Tapi, tunggu dulu. Sebelum kita bahas lebih jauh, coba deh kalian pikirkan hal krusial ini. Hukum kedua termodinamika itu membedakan dengan sangat tegas antara panas dan kerja. Keduanya memang sama-sama memindahkan energi, tapi pertanyaannya, apakah kerja mekanis itu ikut memindahkan entropi? Jawabannya, sama sekali enggak. Ini fakta yang sering bikin orang kaget.
Nggak ada satupun entropi yang numpang lewat dari putaran poros atau gerakan batas sistem. Artinya, cuma aliran panas dan perpindahan massa aja yang bawa-bawa entropi. Kerja mekanis itu murni 100% bebas entropi. Dan ingat variabel S-gen tadi, S-gen secara ketat adalah ukuran entropi yang muncul gara-gara efek fisik seperti gesekan atau campuran material. Yang bikin merinding adalah kalau kalian bisa ajaibnya menciptakan proses tanpa gesekan sama sekali, nilai S-gen ini bakal anjlok ke angka 0 besar. Oke, kita sampai di bagian 5, biaya entropi. Yuk kita tutup buku teksnya sebentar dan jalan-jalan ke lantai pabrik. Kenapa sih menghitung entropi ini sangat sepadan dengan hitungan uang? Kalau kalian lihat industri modern, mereka itu bergantung banget sama sistem udara bertekanan berskala raksasa. Kompresor sebesar ini dipakai buat nyalain semuanya, dari perkakas sampai sistem pendingin. Saking pentingnya, udara bertekanan sering dijuluki utilitas keempat di pabrik, setelah listrik, air, dan gas. Tapi mari kita ngomongin duitnya nih. Coba tebak, buat nyalain satu aja kompresor berkapasitas 125 tenaga kuda selama setahun penuh, tagihan listriknya bisa tembus lebih dari $52.000. Gila kan? Biaya operasional setahun doang bisa melampaui harga beli mesinnya sendiri. Entropi ini diam-diam nguras kantong perusahaan secara masif. Dan ini bagian yang paling bikin gregetan. Dari semua udara yang ditekan dengan biaya mahal itu, nyatanya, sampai 40% hilang bocor begitu aja, cuma gara-gara sambungan pipa yang kendor atau katup yang udah aus. Energi mahal itu lenyap sebelum sempat melakukan satu pekerjaan pun. Bener-bener pemborosan yang gak masuk akal. Fakta ini ngebuka mata kita dan ninggalin satu pertanyaan super tajam. Kalau fisika termodinamika bisa dengan akurat nunjukin di titik mana tepatnya kita ngebakar uang puluhan ribu dolar setiap tahun akibat entropi, kenapa masih banyak banget pabrik yang bersikap seolah udara bertekanan itu gratisan? Bagaimana dengan kalian? Sudahkah kalian memaksimalkan ilmu termodinamika di dunia nyata? Pikirkan itu, dan sampai jumpa di ulasan kita selanjutnya.